itu kan cara orang di kampung itu harus berbaju. Maksudnya baju itu harus ikut organisasi. Nah, di kampung sini, di desa Kerangan itu ada organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Itu enggak ada yang lain, hanya dua. Nah, untuk saling menghormatinya apa? Kan semua sudah punya panduan, sudah punya aturan dalam melaksanakan agamaan itu. Jadi saling menghormati saja. Sini menghormati sana, mau sholatan rame ya silakan. Sini enggak kayak gitu ya silakan, asal kita saling menjaga kayak gitu, insya Allah kerukunan itu ya terjaga betul, terus terjaga. Apabila kita saling menghormati, kan sama-sama Islamnya, hanya mungkin cara ibadahnya beda, tapi meskipun cara ibadahnya beda enggak apa-apa. Contohnya saja masjid, sini masjid kan ada dua sekarang. Nah, ini mayoritas yang di masjid sini itu Muhammadiyah, kalau selatan itu mayoritas NU. Tapi waktu pimpinan ranting NU, itu kan hidupnya di lingkungan masjid yang Muhammadiyah. Nyatanya sholat apapun, Arab subuh, Arab apa-apa, itu jamaahnya ya ikutnya jamaah masjid sini, jamaah masjid Muhammadiyah. Jadi tidak harus karena pimpinan NU harus ke sana, itu enggak. Jadi mereka ya sholatnya di sini. Begitu juga sampai pada generasi muda anaknya, itu pun ya biasa di sini, tidak langsung harus ke sana, itu enggak. Begitu juga orang sini, mungkin yang di lingkungan sana ya jamaahnya ya di sana, gitu. Jadi itu insya Allah yang untuk menjaga kerukunan beragamanya itu, kerukunan kemasyarakatnya. Jadi kan dengan kerukunan kayak gitu sudah tidak langsung saling mencemooh, saling ini tidak langsung saling menjatuhkan, itu enggak. Pendukung dan pendukungnya itu tadi diantaranya kita saling menghormati, gitu kan, kita saling menghormati. Jadi apa yang sana kerjakan, yuk kita dukung sana. Mau mengadakan acara apapun, kemudian kita dapat undangan, kita pasti menghadirinya. Tidak harus ketuanya nggak bisa. Maka karena di organisasi Muhammadiyah itu kan kolegial ya, tidak harus ketuanya. Jadi ketua tidak bisa ya bawahannya tidak bisa ya nanti siapanya. Tapi di mana sana dari NU itu akan mengadakan kegiatan itu mengundang dari organisasi lain, tentunya organisasi Muhammadiyah itu dari sini ya tetap menghormati sana. Begitu juga sebaliknya, sini kok ada acara BHBI gitu ya, dari peringatan hari besar, kemudian mengadakan acara, kemudian kita mengundang dari saudara kita, dari muslimat, dari NU, mereka ya pasti hadir. Mau pemudanya, mau Muhammadiyahnya, mau partainya, mau diundang ya pasti hadir. Begitu juga sini, mau diundang ya pasti hadir, tidak langsung diundang tidak hadir. Untuk menjaga kerukunannya itu kayak gitu. Jadi itu yang mendukung kerukunannya ya. Sebaliknya kalau kita dapat undangan kok tidak menghadiri, itu mesti nantinya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Hanya saling menghormati, hanya itu saja.
ta'arufu itu gimana? Ya, Allah kan menjadikan umat di muka bumi ini diantaranya berkubu-kubu. Kalau kita itu bersuku-suku gitulah di Indonesia, untuk apa kan ta'arufu. Begitu juga di sini peran agamanya penting sekali untuk ta'arufu itu, ya, untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui. Tanpa adanya saling mengenal, maka kita tidak akan sayang. Nah, sayang itu kan karena mengenal, ya kan? Nah, kalau tidak mengenal maka tidak sayang. Nah, dengan sayangnya kan saling menghormati itu tadi, Mbak. Nah, maka kalau tidak ada saling menghormati, itu insya Allah akan terjadi percekcokan terus antar organisasi. Karena di Keranggan itu sekupnya itu organisasi. Kalau dua organisasi itu rukun, insya Allah rukun semuanya, insya Allah jalan semuanya gitu loh. Nah, kemudian dari kepala desa, kalau kepala desanya itu pas orang NU, ya harus mengatasi dari dua kubu itu. Kepala desanya dari Muhammadiyah, ya harus, karena di desa adanya dua organisasi, ya harus dua organisasi itu yang dijaga baik-baik gitu loh. Jadi peran agama itu penting sekali. Kenapa kok saling menghormati? Karena di sini itu banyak kajian, Mbak. Kajian fikih, kajian hadis, kajian ini. Jadi saling menghormati. Kalau sini itu alhamdulillah itu di gedung dakwah, ini gedung dakwah Muhammadiyah. Gedung dakwah Muhammadiyah itu tempat kajiannya itu selamanya, Mbak. Kalau di masjid sini, 1 minggu itu kalau peran agama tadi ya, pentingnya peran agama untuk kerukunan itu. Karena mereka itu banyak sekali yang menghadiri, mengikuti dalam masjid taklim, itu insya Allah dengan diberi pelajaran, diberi materi, diberi peringatan terus menerus, harus rukun, harus ini. Dan mereka kan dari situ hasilnya untuk bisa rukun dalam masyarakat, untuk bisa saling menghormati. Contohnya sini kan di gedung dakwah setiap Kamis dan Jumat habis zuhur ada kajian tafsir al-Iblis namanya. Hari Sabtu ibu-ibu di sini mengadakan kajian tahsin Al-Quran. Ibu itu Aisyah, Ibu Lansia. Kemudian setiap hari Rabu itu kajian tafsir Al-Bayan. Nah, kajian tafsir Al-Bayan itu kebanyakan mempelajarinya dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, dari situ karena yang hadir itu insya Allah maksud banyak sekali yang antusias sekarang, dari ibu-ibu, dari kaula muda. Saya katakan kaula muda punya anak satu, punya anak dua, itu masih muda, itu mereka senang sekali mengikuti. Akhirnya kan dipelajari, oh ternyata mengadakan ini, menjalankan kayak gini itu ada hadisnya ini yang dijalankan, ini yang disampaikan. Kalau kita orang Muhammadiyah menggunakan hadis ini, yang ini, alasannya demikian, asbabul wurudnya demikian, maka kita orang Muhammadiyah mengatakan ini. Maka jangan saling menyalahkan, jangan mudah menyalahkan. Kalau tidak mudah menyalahkan, insya Allah akan damai. Nyatanya sampai sekarang kan gitu. Contohnya ada pengajian tafsir Al-Quran, dengan adanya tafsir Al-Quran sekarang sudah tahu bagaimana betulnya. Maka dengan adanya betul bukan berarti kita mudah menyalahkan orang lain. Itu salah mengajinya. Jangan kayak gitu. Jadi kita belajar untuk sendiri, kalau bisa diamalkan oleh orang lain, kepada orang lain. Nah, dari kajian-kajian seperti itu yang akhirnya saling mendukung kehidupan dalam bermasyarakat di Keranggan, yaitu saling menghormati. Di masjid pun demikian. Masjid sana juga ada kajian setiap pagi. Sini juga setiap pagi. Itu kalau hari Jumat pagi itu kuliah umum. Sabtu, Ahad pagi itu habis subuh berapa menit itu kajian tafsir Al-Iblis. Senin, Selasa kajian hadis Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin. Kemudian untuk Kamis dan Rabu kajian tentang akidah. Insya Allah kalau memang mereka mengikuti, mereka menjalankan semuanya itu, insya Allah timbul adanya kerukunan di Keranggan. Maka Keranggan itu ya insya Allah damai, aman. Bukan berarti dua
dua organisasi kontra terus enggak, tapi insya Allah saling menghormati, ya, saling menghargai satu sama lain. Dan setelah mendapatkan kajian, oh ternyata sana ada alasannya menggunakan ini. Oh ada alasannya apa? Yang digunakan ini. Oh hadisnya ada, tapi ini kalau kita tidak menggunakan yang itu kan hasilnya saling menghormati. Dan dengan saling menghormati itulah wujud persatuan yang ada di Keranggan, insya Allah aman tentram. Itu kajian-kajian di sini itu setiap minggu pasti Itu perjalanannya itu program mingguan di masjid sini itu ya, meskipun mungkin Mbak tadi malam bubuk di sini ya, tapi tidak mendengar. Sebab kalau hari Rabu dan Kamis itu dia tidak menggunakan pengeras atas, tapi kalau hari Sabtu dan Ahad pakai pengeras, hari Senin dan Selasa yang hadis itu pakai pengeras ya, di masjid. Terus di sini juga di gedung dakwah sini di masjid juga ada tasin malam Ahad, itu tasin untuk bapak-bapak, tapi kalau untuk ibu-ibu tasinnya hari Sabtu sore. Jadi insya Allah kajian-kajian itu ya tetap ada, meskipun kalau sini kalau orang saudara kami, orang muslimat, orang fatayat itu kan setiap minggu pengajian sana sholawatan gitu ya. Lah kalau sini tidak mengadakan itu, tapi tetap ada kajian, tidak langsung rame-rame harus rame-rame kayak gitu, harusnya kan selapanan ada sholat sama-sama gitu ya. Tapi kalau sini tidak mengadakan, tapi tetap ada kajian. Jadi kajian tidak pernah istirahat dari kegiatan kami. Makanya ya kami saling menghormati, saling rukun damai saja gitu. Nah, perjalanan di Kampung Keranggan, di Desa Keranggan itu seperti itu kurang lebihnya. Kenapa kok kami bisa rukun, kenapa kami bisa damai, karena saling menghormati, itu saja. Jadi untuk menjaga kerukunannya, melanggengkan kerukunannya, saling menghormati satu sama lain, insya Allah aman.